Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, jumpa lagi di channel Desa Berbagi bersama Membangun Desa. Di kesempatan kali ini kita sama-sama belajar terkait penyusunan portofolio tenaga pendamping profesional. Berikut paparan dari Bapak Busra DAPN Aceh tentang penyusunan portofolio bagi tenaga pendamping profesional. Dengan sertifikasi kompetensi, saya memulai dengan bahwa sertifikasi ini teman-teman adalah sebuah wujud pengakuan atas profesi sebagai pendamping profesional. Ini satu hal yang patut kita syukuri sebenarnya. Karena mohon maaf selama ini kita menyatakan diri sebagai seorang pendamping. Sudah sekian tahun bekerja di dunia pemberdayaan ya. Tetapi ketika ada orang ataupun pihak luar yang menanyakan, apa sih ruang lingkup kerja kita, kemudian unit kompetensi kita, dan apa standar seorang pendamping yang dianggap profesional itu dan kompeten itu. Nah, kita mohon maaf tidak bisa memberikan jawaban yang konkret terhadap itu karena memang kita tidak memiliki sebuah standar yang resmi diakui secara menyeluruh ataupun diakui secara nasional terkait dengan keberadaan kita sebagai pendamping. Nah, makanya Kementerian Desa dalam hal ini Pak Menteri ini melakukan sebuah terobosan yang menurut kami ini suatu yang sangat luar biasa dengan mengambil sebuah sikap untuk mensertifikasi kita semua para TPP di Kementerian Desa. Nah, perlu kami sampaikan TPP di Kementerian Desa ini merupakan bagian dari PP Bappenas. PP Bappenas itu adalah pendamping pembangunan di Bappenas ya. Tapi saya tidak masuk ke sana supaya tidak membingungkan. Kita ringkas saja beberapa hal biar tertuju kepada tujuan yang ingin kita sampaikan pada pertemuan malam ini adalah terkait dengan bagaimana menyusun portofolio ya begitu. Baik. Kalau berbicara sertifikasi ya, sertifikasi ini adalah ya ini seperti saya tulis ya, ini slide yang saya susun dari tadi sore ya, karena kembali saya sampaikan dari Mbak Esti, saya sampaikan kalau bisa nggak ada slide juga nggak apa-apa, kita lakukan diskusi ringan. Tapi saya berpikir supaya skematis ya, sistematis yang saya sampaikan ini berurut dan teman-teman tidak dipusingkan, sehingga saya menyusun beberapa tulisan di slide ini. Yang pertama adalah sertifikasi itu adalah pemberian sertifikat. Ya, kita disertifikatkan nanti, diberikan sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Ya, ada tahapan uji kompetensi nanti mengacu kepada standar. Nah, kalau kita menggunakan standar nasional Indonesia, ada juga sertifikasi yang menggunakan standar internasional ataupun standar khusus begitu. Standar internasional kalau kita ingin menguji kompetensi kita pada level dunia ya, kita harus mengikuti standar internasional. Kalau berbicara standar khusus, misalnya ada sebuah standar sertifikasi di dunia kepolisian, ya mereka menggunakan standar khusus. Nah, kita dalam hal ini menggunakan sertifikasi kompetensi menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, 3 aspek kompetensi yang akan diuji nanti teman-teman sekalian itu melingkupi 3 aspek. Yang pertama keterampilan kita selama kita mendampingi desa, ya, kemudian pengetahuan dan terakhir adalah sikap. Nah, 3 aspek ini sangat menentukan. Terkadang banyak orang yang keterampilannya bagus, pengetahuannya bagus, tapi sikap, attitude-nya tidak baik, maka dia tidak dianggap sebagai seorang TPP yang layak mendapatkan sertifikat kompetensi begitu. Jadi 3 hal ini patut kita jaga ya. Kemudian slide-nya bergerak ya. Bergerak. Baik. Nah, kita berbicara standar tadi ya. Kita patut bangga bahwa pendamping ini sudah memiliki sebuah standar kompetensi. Nah, standar kompetensi kita mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI ya. Makanya teman-teman, kami sangat berharap teman-teman mulai membaca SKKNI, mulai ngeprint ya. Kalau tidak salah ada 115 lembar SKKNI itu di print, dijilid dan sering-sering dibuka. Nah, ini dasarnya. Ya, SKKNI itu dikeluarkan oleh Kementerian dalam Kepmenaker ya, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
nomor 201 tahun 2021. Nah, di sana standar nasionalnya ya. Kemudian kalau kita buka SKKNI teman-teman sekalian, itu pada halaman 16 di poin B, halaman 16 poin B, itu tertera ada 22 unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang TPP. Ada 22 ya, saya ulangi, ada 22. Itu ada di halaman 16 poin B. Yang harus dimiliki oleh seorang TPP. Itu dari melakukan fasilitasi pendataan desa sampai menyusun laporan hasil kerja pendampingan. Ya, jadi ada 22 unit kompetensi. Ada memfasilitasi pemanfaatan data desa, sosialisasi kebijakan terkait desa, kemudian fasilitasi perencanaan pembangunan dan sebagainya. Ada 22 poin itu. Nah, menjadi pertanyaan apakah setiap TPP akan diuji unit kompetensinya semua 22 unit itu diuji pada setiap TPP? Jawabannya tidak. Karena kita memiliki level ya. Kita ada 5 level di sini. Yang pertama TAPM pusat. Ya, TAPM provinsi, TAPM kabupaten, ada pendamping desa dan pendamping lokal desa. Nah, kita ini yang disebut dengan skema. Nah, untuk bisa dilakukan sertifikasi maka harus disusun skema. Nah, di TPP Kemendes itu memiliki 5 skema. Nah, setiap skema itu ada unit kompetensi yang akan diuji. Misalnya TAPM, dia hanya diuji 10 unit kompetensi dari 22 unit kompetensi yang ada di SKKNI. TAPM provinsi ada 10 unit kompetensi yang diuji dari 22 unit kompetensi yang ada di SKKNI. Begitu seterusnya. TAPM kabupaten ada 14 unit, pendamping desa ada 15. Nah, pendamping PD ini yang paling banyak, 15 unit. Kalau PLD ada 8 unit ya, paling rendah di PLD, paling banyak itu ada di PD, ada 15 unit kompetensi. Nah, 15 unit kompetensi, 14, 10 dan 8 inilah yang akan diuji kelayakan kita menjadi seorang pendamping yang mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, kalau dari 15 unit kompetensi misalnya pendamping desa, yang kompetennya hanya di 14 unit, 1 unit tidak kompeten, maka dianggap tidak layak mendapatkan sertifikasi kompetensi. Demikian juga PLD ya. 8 unit ini 8-8-nya harus kompeten di situ, ya. Begitu. Kemudian setiap skema ini memiliki persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikasi. Misalnya PLD, ada 2 syarat dasar. Pendidikan minimal SLTA ya, kalau tidak salah ya. Kemudian sudah bekerja selama minimal 2 tahun ya. Itu dibuka lagi di skema masing-masing. Itu ada di skema masing-masing ya. Skema PLD, skema PD, skema TA kabupaten, ya, skema TA provinsi. Kalau TA provinsi S1-nya minimal 7 tahun begitu ya. Kemudian pendidikannya minimal S1 begitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lulusan tahun 2017 sebagai pendamping, sebagai TPP di Kemendes? Di tahun itu kan ada yang TAPM misalnya. Mereka lulusan D3 dengan pengalaman sekian tahun. Nah, apakah mereka boleh disertifikasi? Kalau kita mengacu kepada syarat dasar, persyaratan dasar yang harus dipenuhi, tidak terpenuhi syarat dasarnya. Syarat dasar ini wajib harus dipenuhi. Ya, nanti dibuka di skema. Saya tidak menguraikan di sini supaya tidak terlalu panjang. Jadi persyaratan dasar pengalaman bekerja minimal itu harus terpenuhi dan strata pendidikan juga harus terpenuhi begitu. Kemudian dari skema kita turun ke unit kompetensi. Nah, unit kompetensi ini di mana dibuka? Teman-teman bisa buka di SKKNI. Tadi dari skema itu kan ketahuan kita berapa unit. TAPM provinsi berapa unit yang akan unit kompetensi yang akan disertifikasi, kemudian TAPM kabupaten berapa. Nah, setiap unit kompetensi itu ada elemen, ada kriteria unjuk kerja. Jadi beranak dari unit, kemudian menjadi elemen menjadi kriteria unjuk kerja. Nah, teman-teman yang harus teman-teman persiapkan portofolionya adalah terkait dengan elemen kompetensi. Ya, bukan terkait dengan unit. Kalau unit dia masih sangat global.
Nanti unit itu akan diuraikan dalam bentuk elemen kompetensi dan detailnya di kriteria unjuk kerja. Nanti kita jelaskan, begitu. Ya, kemudian metode dan instrumen asesmen. Ya, metode dan instrumen asesmen itu ada beberapa. Ini mempertimbangkan konteksnya juga, ya. Kemudian ditetapkannya. Ada yang sifatnya observasi langsung. Observasi langsung, misalnya kita langsung dicek di lapangan. Tapi ini kan kita para pendamping kan nggak mungkin asesor bersama orang yang akan di asesmen hadir di sebuah musyawarah begitu kan, kemudian menilai kemampuan teman-teman mendampingi sebuah musyawarah desa. Nah, rasanya tidak mungkin karena ya butuh sebanyak pendamping asesornya begitu. Kemudian kegiatan terstruktur, tanya jawab, verifikasi portofolio, ulasan produk. Nah, bagi kita para pendamping TPP, kita akan menggunakan 2 metode asesmen. Yang pertama, metode asesmennya adalah verifikasi portofolio, ya, portofolio teman-teman diverifikasi. Kemudian bukti tambahannya dikejar melalui tanya jawab. Bisa saja dilakukan verifikasi pihak ketiga. Ada 3 bagi orang yang sudah dianggap berpengalaman. Nah, bagi orang yang sudah dianggap berpengalaman itu ada 3. Saya ulangi, yang pertama nanti akan dilakukan proses verifikasi portofolio, kemudian akan dilakukan wawancara, ya, tanya jawab, wawancara. Dan yang ketiga bisa dilakukan verifikasi pihak ketiga untuk memastikan apakah bukti-bukti yang ditampilkan oleh seorang yang mengajukan sertifikasi itu dianggap layak oleh asesor, begitu ya. Nah, kemudian yang pertama kita coba masuk kepada metode verifikasi portofolio. Ya. Metode verifikasi portofolio. Nah, kalau kita mengacu kepada verifikasi portofolio, ini adalah metode yang sebenarnya sudah mengakui kompetensi kita. Artinya, ini bagi orang-orang yang sudah berpengalaman. Bagi orang-orang yang sudah berpengalaman, maka bukti yang dikejar oleh asesor itu bukti yang sifatnya tidak langsung. Bukti yang sifatnya tidak langsung. Artinya kan asesor tidak bersama kita mendampingi desa. Asesor tidak bersama kita melihat bagaimana kita memfasilitasi desa. Asesor tidak bersama kita bagaimana cara kita mengajarkan desa terkait dengan pembukuan dan sebagainya. Asesor tidak hadir di sana. Dari mana asesor bisa melihat bahwa kita kompeten di situ? Dari portofolio kita. Dari portofolio kita. Portofolio kita apa ya sebenarnya istilah portofolio yang biar lebih mudah. Portofolio itu adalah rekam jejak, rekam proses kita dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Itu sederhananya portofolio seperti itu. Jadi kalau di dunia kepolisian itu sidik jarinya. Kalau ada kasus, sidik jarinya mana gitu. Nah, begitu ya. Begitu juga di dalam sertifikasi ini, portofolio itu adalah rekam jejak kita dalam proses kegiatan yang diuji. Misalnya contoh kita mendampingi desa, ya. Saya ulang ke belakang, ya. Ini melakukan identifikasi kebutuhan data. Nah, kriteria unjuk kerja biar mudah membacanya, kalimat pasif itu diaktifkan. Itu diidentifikasikan, kita balik menjadi aktif, mengidentifikasi kebutuhan pendataan desa, begitu. Di bawah juga kita balik menyusun rencana kerja pendataan desa. Nah, pada poin elemen melakukan identifikasi kebutuhan data, apa rekam jejak yang kita tinggalkan di sana? Pada saat kita melakukan identifikasi, mungkin kita pada saat itu ada musyawarah di desa. Ketika kita berbicara tentang musyawarah di desa, tentu ada berita acara yang di dalamnya juga kita ada di absennya, kan begitu. Kemudian kalau kita memaparkan materi, tentu ada rekam di dalam notulensi bahwa si A menyampaikan begini-begini sebagai selaku narasumber di dalam sebuah musyawarah, begitu. Kemudian kalau kita berbicara dengan bahan paparan, apa rekam jejak kita? Mungkin ada bahan yang bisa kita tampilkan, ya bisa kita sodorkan di depan asesor bahwa kita memiliki alat bukti yang cukup, begitu. Jadi berbicara portofolio adalah berbicara rekam jejak. Berbicara rekam jejak, bukti-bukti yang menunjukkan kita melakukan setiap unit kompetensi tersebut. Begitu ya. Nanti disesuaikan dengan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari setiap unit kompetensinya. Begitu. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Nah, portofolio itu
akan dikejar oleh asesor teman-teman semuanya itu pintu masuknya dari daily report. Pintu masuknya dari daily report ya. Ketika di daily report disebutkan di tanggal sekian melakukan fasilitasi desa misalnya. Kemudian fasilitasi desa terkait dengan pendataan desa itu masuk di unit kompetensi nomor 1 bagi PLD, bagi PD, bagi TA misalnya ya. Dia masuk mencakup itu. Nah, begitu dikejar pertama dibuka dulu daily reportnya. Daily report di situ berbicara tentang pada hari itu di jam sekian melakukan fasilitasi pendataan desa. Oke, itu salah satu bukti portofolionya, rekam prosesnya. Kemudian kalau berbicara fasilitasi, tentu akan meninggalkan rekam jejak dalam bentuk misalnya undangan kalau sifatnya acara. Acara musyawarah di desa yang kita diundang menjadi narasumber tentu ada undangan. Nah, rekam jejak juga muncul bisa kita dapatkan dari undangan kepala desa mengundang kita. Kemudian begitu hadir di sana kan kita mengisi materi. Nah, kita materi rekam jejak kita adalah materi yang kita sampaikan. Itu harus kita jadikan sebagai portofolio. Demikian juga berita acara desa. Makanya teman-teman mulai sekarang udah bisa ke desa ini untuk mengumpulkan berita acara, bawa print yang bisa kopikan semua berita acara yang ada rekam jejak kita, ada nama kita di situ. Ada nama kita disebut dikumpulkan, kemudian disusun berdasarkan unit-unit kompetensi yang nanti disiapkan untuk kita lakukan sertifikasi begitu. Atau ada surat tugas. TAPM misalnya menugaskan PD untuk melakukan penanganan penyelesaian masalah di desa A begitu secara khusus. Ya, bisa saja. Atau juga dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi pekerjaan itu bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video. Makanya dari sekarang kita kerjasama dengan teman-teman PD di lapangan begitu. Ya, satu yang tukang foto, nanti kita foto dia foto kita. Jadi kita lengkap dokumentasi kegiatan. Nah, dokumentasi foto ini kalau mengacu kepada valid dan asli tentu foto yang memiliki menggunakan geotagging begitu misalnya. Dan video juga bisa dijadikan. Nah, dokumen pekerjaan ini penting. Nah, berita acara yang saya sampaikan tadi ya, berita acara di situ ada absensi, ada notulensi yang di dalamnya ada rekam jejak kita. Ada ulasan yang di dalamnya berisi penyampaian kita, ada tanda tangan kita di dalamnya. Ada undangan yang di undangan tersebut dituju nama kita begitu dan sebagainya. Kemudian laporan hasil pekerjaan, misalnya ada laporan akhir tahun ya, yang kita membuat laporannya dan kita tanda tangan, itu juga menjadi rekam jejak portofolio kita. Dan yang lain-lain yang terkait dengan skema sertifikasi, ini disesuaikan nanti. Begitu disesuaikan. Misalnya contoh memfasilitasi desa. Ya, kadang laporannya nggak ada begitu. Yang ada berita acara, yang ada dokumentasi, mungkin surat tugasnya tidak ada karena sifatnya kegiatan yang memang sudah menjadi tupoksi kita. Tidak ada sertifikat dalam MAD misalnya gitu kan. Yang ada cuma daily report, dokumen pekerjaan, berita acara dan sebagainya. Nah, ini tidak mesti dalam sebuah portofolio unit kompetensi harus lengkap sebegini begitu ya, harus lengkap begini. Mungkin ada 3 ataupun 4. Yang paling penting adalah seberapa yakin asesor bahwa kegiatan unit kompetensi tersebut telah kita laksanakan, telah kita lakukan. Ini yang paling penting ya, nanti disesuaikan. Baik. Ini yang pertama metode verifikasi portofolio ya. Nah, berbicara portofolio, ini memiliki aturan bukti. Teman-teman harus mampu menghadirkan 4 aturan bukti ini dalam menyusun portofolio. Ya, yang pertama valid. Ya, valid ini ya valid ya. Gimana ya kita sampaikan valid ya? Valid ini memang sesuai ya, memperlihatkan penggunaan sebagai dimukakan dengan batasan variabel, mendemonstrasikan kinerja. Kemudian asli. Asli memang diakui. Ya, diakui benar. Misalnya fotonya asli ada kita begitu, tidak nampak ada editan gitu ya. Kemudian berita acara juga asli, ada tanda tangan di situ, ada ada stempel kepala desa. Kemudian tidak nampak di sana ada seperti kita menambahkan nama kita padahal kita tidak hadir begitu ya. Nah, dan sebagainya. Terkini ini artinya masih digunakan ya, masih bisa digunakan, memenuhi standar kekinian. Kemudian memadai ini ya cukup ya, aturan bukti itu dianggap sudah memadai untuk sebuah unit kompetensi.
Jadi apabila aturan bukti kita ini tidak memiliki 4 aturan bukti ini, maka oleh asesor aturan bukti tersebut, bukti-bukti tersebut tidak bisa dijadikan portofolio yang mendukung kita untuk diakui kompetensi kita pada unit kegiatan tersebut. Ya, begitu ya. Ini 4 aturan bukti ini harus benar-benar kita perhatikan pada saat kita melakukan penyusunan portofolio. Kemudian yang selanjutnya, bagi kita yang dikategorikan sebagai orang yang berpengalaman yang akan dilakukan sertifikasi, maka asesor akan mengejar pada poin yang kedua. Poin pertama tadi akan dikejar melalui portofolio. Ya, kita akan susun nanti portofolio kita semuanya. Yang kedua akan dikejar dengan cara wawancara. Asesor akan memberikan pertanyaan kepada peserta uji kompetensi. Pertanyaan tersebut disusun berdasarkan KUK. KUK ini kriteria unjuk kerja, elemen dan unit kompetensi, dan bukti portofolio yang relevan. Jadi begitu kita tampilkan portofolio kita nanti, tidak langsung serta-merta seorang asesor itu akan percaya bahwa kita telah melakukan. Tentu dia akan mengejar nanti. Ketika ditemukan ada hal-hal yang meragukan bagi seorang asesor, mereka akan mengejar teman-teman semuanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik di kriteria unjuk kerjanya ditanyakan maupun di elemennya atau di unit kompetensi atau di bukti portofolio yang kita tampilkan. Begitu ya. Nah, kemudian ini kira-kira gambarannya, dan saya tidak banyak menyampaikan paparan yang sifatnya teori. Kita nanti banyak diskusi. Yang paling penting adalah teman-teman, poin ini yang paling penting harus diingat ya, saya ulang kembali. Ini harus dipahami, dari 22 unit ini setiap kita berbeda-beda ya, berdasarkan level masing-masing. Teman-teman PD 15 unit, fokus di 15 unit menyusun portofolionya. Semua portofolio yang berhubungan dengan 15 unit kompetensi ini disusun. Saya sarankan dari sekarang teman-teman buat di laptopnya, folder besarnya namanya adalah sertifikasi kompetensi. Kemudian ada folder. Subfolder itu semua nama unit. Kalau pendamping 15 unit kompetensi, 15 nama unit foldernya ya. Foldernya namanya 15 unit kompetensi. Kemudian di dalam subfolder tersebut ada subfolder lagi yang namanya disebut dengan elemen. Nah, di dalam folder elemen tersebut masukkan semua bentuk soft copy portofolio yang teman-teman bisa kumpulkan. Teman-teman bisa kumpulkan undangan, masukkan dulu ke situ. Teman-teman bisa masukkan, bisa dapatkan dokumentasi kegiatan yang mungkin karena kita sudah setahun yang lalu udah kita kerjakan, tapi fotonya entah di mana. Begitu kita cek di hard disk, rupanya masih ada. Masukkan dulu ke situ, masukkan. Jadi disusun sedemikian rupa, nanti baru di print dan disusun berdasarkan unit kompetensi. Kalau PD ada 15 unit kompetensi, print dulu 15 unit kompetensinya, kemudian di belakang unit kompetensinya ada elemennya berdasarkan kriteria unjuk kerja, kemudian baru dijabarkan portofolio untuk yang elemen 1 ini, portofolio yang elemen 2 ini, portofolio yang elemen untuk elemen 3 ini bukti portofolionya. Kira-kira begitu ya. Nanti kita akan detailkan dalam diskusi kita. Kemudian ini bahani diri, kemudian pahami setiap kriteria unjuk kerja. Misalnya di sini mengidentifikasi kebutuhan pendataan desa. Dalam proses mengidentifikasi kebutuhan pendataan desa, apa rekam jejak kita di sana? Apa rekam jejak kita di sana? Ada berita acarakah yang kita ada di sana seperti saya sampaikan tadi dan seterusnya ya. Kemudian kita akan diuji karena kita orang yang dianggap sudah berpengalaman, PLD minimal 2 tahun ya, dan seterusnya itu dibaca di skema masing-masing. Maka kita akan diuji teman-teman melalui proses verifikasi portofolio dan wawancara. Kalau asesor nanti masih agak ragu, maka dia akan menghubungi verifikasi terhadap pihak ketiga. Akan diverifikasi pihak ketiga. Misalnya kalau PLD akan dihubungi PD-nya. Benar nggak seorang PLD sudah melakukan unit kompetensi pada poin A begitu. Akan dilakukan verifikasi pihak ketiga. Kalau verifikasi portofolio dianggap masih meragukan, akan dikejar pada tahap 2 ini, tanya jawab ini disebut dengan bukti tambahan.
Bukti tambahan ya. Kalau verifikasi portofolio ini adalah bukti tidak langsung. Tanya jawab ini bukti tambahan. Nanti akan lakukan wawancara, diwawancarain, begitu. Ya, ini kita fokus pada dua ini, verifikasi portofolio dan wawancara. Ya, kemudian ini adalah jenis-jenis bukti yang bisa kita kumpulkan. Mulai sekarang teman-teman kumpulkan. Daily report sekarang harus berorientasi kepada unit kompetensi. Kejar unit kompetensi dulu melalui daily report. Ya, apalagi di poin-poin yang kita masih belum kuat portofolio kita pada unit kompetensi tersebut. Misalnya memfasilitasi pengembangan BUMDes bersama. Selama ini kita nggak pernah memfasilitasi BUMDes bersama. Yang kita tahu, yang kita fasilitasi adalah BUMDes saja, tidak ada BUMDes bersama. Mulai hari ini cari BUMDes bersama, fasilitasi BUMDes bersama tersebut, jadikan kegiatan fasilitasi tersebut sebagai portofolio kita pada poin tersebut, pada unit kompetensi tersebut. Jadi mulai sekarang saya sarankan teman-teman, buku kerja teman-teman itu adalah unit kompetensi. Sertifikasi teman-teman berdasarkan skema masing-masing. Skema PLD, skema PD, skema TA kabupaten. Begitu. Jadi jangan lepas dulu pekerjaan kita dalam bulan-bulan ke depan ini dengan yang tidak mengacu kepada unit kompetensi kita. Nanti ditakutkan teman-teman tidak cukup memiliki portofolio yang kompeten, yang bisa dinilai oleh asesor bahwa kita kompeten sebagai TPP pada setiap skema. Misalnya di sini ada penanganan masalah. Banyak teman-teman yang tidak melakukan penanganan masalah selama ini. Ke depan kejar itu unit kompetensi tersebut. Terutama teman-teman teknik ini. Ya, kebetulan saya juga latar belakang teknik. Sebelumnya juga saya sebagai TA infrastruktur di provinsi. Sampai sekarang juga saya menjadi PIC data infrastruktur. Nah, teman-teman PDTI, teman-teman PD ya, dulu PDTI, mereka dulu kan cuma, ya mohon maaf, fokusnya kepada hal yang berhubungan dengan teknik. Fokusnya pada hubungan yang berhubungan dengan teknik. Tapi yang berhubungan dengan BUMDes, ya, kerjasama antar desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, ya, pemerintah desa maksud saya. Nah, ini kadang-kadang terluputkan dari mereka, sehingga teman-teman PD yang latar belakang teknik ini menjadi tidak kuat portofolio mereka dalam saat mereka menghadapi sertifikasi ini. Nah, jadi nanti kadang dari 15 unit kompetensi seorang PD, ada 4, ada 5, terkadang ada 6 unit kompetensi yang mereka selama ini nggak pernah ngelakuin. Sehingga mereka tidak kompeten pada skema PD misalnya. Nah, mulai sekarang teman-teman semuanya, kejar berdasarkan itu dulu. Makanya sekali lagi saya ulangi, jadikan unit kompetensi teman-teman itu sebagai buku kerja mulai sekarang. Dan hadirkan itu melalui daily report. Karena pintu masuk asesor untuk membuktikan portofolio kita itu dari daily report. Kalau di daily report sudah tertulis, dikejar. Kegiatannya seperti apa? Musyawarah. Kalau musyawarah, tentu ada berita acara. Mana berita acara? Coba tunjukkan. Kalau ada berita acara, ada tidak notulensi? Coba saya cek di notulensi. Ada tidak poin-poin yang di dalam notulensi itu memuat paparan-paparan yang kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan paparan, ada tidak rekam jejak bukti paparannya? Mana slide-nya? Sudah di-print tidak? Nah, itu semua harus dilampirkan begitu, ya. Kira-kira begitu. Nah, ini juga tadi sudah saya ulangi ya, VATM. Kemudian metode tanya jawab juga. Metode tanya jawab ini apabila seorang asesor itu masih belum yakin dalam menguji bukti-bukti yang kita hadirkan di portofolio. Ya. Kira-kira demikian dulu ya, singkatnya terkait dengan isu sertifikasi dan portofolio ini. Nanti kita lebih banyak kepada diskusi saja, dan diskusi ini saya rasa forum hari ini forum santai dan ringan saja, dan mudah-mudahan kita semua bisa melaluinya dan tidak ada masalah dengan ini kan. Toh kita juga sudah sekian lama juga ngelakuinnya. Pertanyaannya adalah apakah bukti tersebut tersimpan di kita? Itu menjadi problem. Apakah bukti itu ada? Selama ini mungkin kita hapus, kita buang dan sebagainya, sehingga sulit bagi kita untuk mengejarnya kembali. Bagi teman-teman yang selama ini fasilitasi desa, ya silakan sekarang ke desa, kumpulkan semua bukti tersebut, copy kembali semua yang menjadi arsip desa, jadikan
arsip teman-teman yang menjadi pendukung portofolionya. Kira-kira demikian dulu yang saya sampaikan. Nanti kita akan lebih dalam proses diskusi.